Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tarhal min kaunin ila kaunin. Berarti hikmah ke-42 banyak. Ya, alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam ini yang sampai kepada hikmah ke-42, melanjutkan hikmah yang telah kita baca kemarin, hikmah yang ke-41. Sekali lagi kita ulang, al-ajabu kullal ajab mimman yahrabu mimman la infika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Al-ajab kulal ajab, sungguh sangat aneh, ada orang yang lari dari zat yang tidak akan pernah berpisah darinya, malah wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, mencari sesuatu yang tidak akan pernah abadi bersamanya. Dia tinggalkan ibadah, hak-hak ketuhanan, kewajiban seorang hamba, kemudian dia mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hal itu menjadi satu tanda bahwa hatinya telah mati. Bukanlah mata dohir ini yang telah buta, tetapi yang buta itu adalah al-qulub allati fis sudur, yaitu hati yang ada di dalam dada kita ini. Nah, sekarang kita lanjutkan latar hal. Janganlah pergi, janganlah berangkat min kaunin dari makhluk ila kaunin ke makhluk. Jangan beranjak, jangan pergi berangkat dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Nah, emang kenapa kalau kita beranjak dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya? Patakuna kahimarir roha, maka engkau akan menjadi seperti keledai yang berputar di penggilingan gandum. Jadi kalau gandum itu kan kasih pare digiling gitu banyak. Nah, itu agar menghasilkan gandumnya itu digiling. Zaman baheula mah nu ngagilingna itu bisa pakai di talian himar terus digilingkeun gitu. Nah, sehingga nanti kamu akan seperti itu, seperti himar yang berputar terus menggilingkan gandumnya. Yasiru, dia akan berjalan seperti itu. Wal makanul ladzi irtahala ilaihi, tempat yang ia tuju oleh himar tersebut, wa allazi irtahala minhu, ialah tempat yang ia mulai berangkat dari situ. Sehingga dia mau pergi kemana? Oh, pergi ke sana tujuannya, ya tetap nanti sampainya ke sana lagi karena dia akan berputar. Walakin, tetapi irhal, berangkatlah, pergilah, minal akwan, dari makhluk, ilal mukawin, menuju ke Allah yang menciptakannya. Wa anna, dan sesungguhnya, illa rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah al muntaha, tempat tujuan akhir.
atau kesudahan segala sesuatu. Tapi kan kita pantasnya kita maknakan wa anna, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu lah al muntaha, tempat tujuan akhir kita. Nah, ini sebagai terusan juga ya Pak ya dari hikmah yang ke-41 kemarin, bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sekarang hendak menjelaskan posisi kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kondisi kita ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan jangan berangkat dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Ketika kita beribadah berarti kan kita meninggalkan makhluk, Pak. Kita meninggalkan keinginan nafsu kita. Ketika kita beribadah, contohnya sholat saja, maka kan otomatis hal itu kita lakukan sembari meninggalkan makhluk yang lainnya. Nah, ketika kita meninggalkan satu makhluk, jangan juga berangkat ke makhluk yang lain. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, yang sholat itu meninggalkan makhluk, kita tujukan sholat itu untuk mendapatkan makhluk yang lain. Entah itu duniawi, entah itu pujian orang lain, atau entah itu mendapatkan kedudukan di mata orang lain. Sehingga hal itu malah seperti himar yang berputar-putar menggerakkan roda penggilingan gandum. Dia berangkat kemanapun ya tetap tujuannya ke sana. Nah, sehingga apapun yang kita kerjakan di situ harus kita selipkan, lakin irhal, tetapi berangkatlah minal akwan, asalnya dari makhluk, kemudian ilal mukawin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ayat yang berbunyi wa inna ila, di kitab yang lain bacanya wa anna ila rabbika al muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu lah tempat tujuan segala sesuatu atau akhir segala sesuatu. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita beribadah hanya ditujukan untuk dunia saja. Nanti kita akan baca juga ada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti ini disambung saja ya Pak ya, jadi 42 sama 43. Nah, kemudian disambung lagi, kita baca dulu sampai hatam lah ininya, hikmahnya. Wangzur, dan perhatikan dan pikirkan ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah karena Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hasil dari hijrah itu adalah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia, awim ro'atun yankihuha, atau yatazawwajuha, atau dia hijrah karena ingin mendapatkan perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, maka dia berhijrah kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, maka dilanjutkan, paham qaulahu alaihi salatu wasalam, pahami betul dauhan Rasulullah itu, wa ta'amal, kita ngangen-ngangen, kita tadaburi, kita pikirkan hadzal amro, perintah ini atau urusan ini, ingkung taza pahmin, kata Syekh Ibnu Athaillah, ingkunta, kalaulah kamu za pahmin, punya pemahaman. Jadi kalau kita punya akal, punya pemahaman, maka pahami hadis Rasulullah SAW tadi, maka hadis itu berkaitan erat dengan hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan pergi dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Mari kita lihat Pak, dari dalam kitab Iqadhul Himam. Dalam kitab ini disebutkan bahwa dicontohkan apa sih contoh orang yang pergi dari satu makhluk ke makhluk yang lain, kaman zahada fid dunya, kayak orang yang meninggalkan dunia, wan qata'a ilallah, kemudian dia beribadah getol, tatlubu bidzalika rohata badanihi, dalam keinginannya dia beribadah, meninggalkan dunia, zuhud terhadap dunia, dia mencari rohata badanihi, ketenangan badannya supaya nggak capek, supaya nggak kerja, supaya nggak riweh, supaya nggak sibuk, sehingga dia fokuskan dirinya dalam beribadah. Bahkan dia pun wa iqbalat dunia alaihi, selain dia mencari ketenangan badannya supaya tidak sibuk, supaya tidak capek dan riweh, wa iqbalat dunia ilaihi, dia pun mengharapkan dunia itu datang sendiri kepadanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah dawuh,
Man inqata'a ilallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, memutuskan segala sesuatu hanya fokus beribadah kepada Allah, maka kafahullahu kulla mu'natin, Allah akan cukupkan biaya kehidupannya. Maka Allah akan cukupkan seluruh kehidupannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tak pernah ia sangka-sangka. Nah, kira-kira bagus nggak ada orang yang ibadahnya seperti itu? Artinya dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan dunianya, tujuannya untuk beribadah. Niatnya ibadah tersebut agar dia tidak sibuk dengan dunia, seraya dia punya keinginan agar dunia itu datang sendiri, karena mengamalkan hadis Rasul tadi, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah, kafahullahu kulla mu'natin, seluruh biayanya akan ditanggung oleh Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak terduga. Makhluk ke makhluk bukan itu, Pak. Makhluk ke makhluk bukan itu, Pak. Dia tinggalkan dunia tujuannya agar dapat dunia. Makhluk ke makhluk. Maka orang yang seperti itu keledai yang berputar-putar. Dari mana dia pergi, tujuannya sampai juga ke garis startnya, sehingga putar aja. Nah, sehingga ada lagi nggak contoh yang lain? Bahkan ada lagi, Pak. Contohnya, aina wa mangkanat al akhiratu niyatuhu. Ini masih terusan hadis Rasulullah. Nah, kemudian kita contohkan yang kedua, wa kaman zahada fiha. Ada orang ninggalkan dunia lagi. Berarti dia akan ninggalkan makhluk, Pak. Perangkat dari makhluk, yatlubul khususiyah. Dia ibadah kepada Allah, fokus sekali ibadahnya, tapi dia mencari kekhususan. Seperti mana? Ka iqbalil khalqi, seperti orang supaya menghadap kepada dia, makhluk menghadap kepada dia, wal izzi, dia punya kemuliaan, keagungan di hadapan makhluk, wa tarbiyatil mahabah, dan dia memiliki wibawa di hadapan qulubin nasi, di hatinya para manusia, sehingga yang dia harapkan dari ibadahnya hanya seperti itu. Makhluk ke makhluk juga bukan? Makhluk lagi. Yang ketiga, au zahada, atau ada orang yang meninggalkan dunia. Yatlubul karomah, yang ia inginkan dari ibadah itu adalah karomahnya. Karomah itu kayak gimana? Karomah itu kayak gampang-gampangnya mah Ashabul Kahfi lah, Pak. Ashabul Kahfi nabi bukan, rasul bukan ya banyak. Tapi kan memiliki satu keanehan karena bisa tidur berapa tahun, Pak? 300 tahun. Tidur 300 tahun itu tanpa meninggal. Ketika bangun-bangun aneh semua lah. Nah, sehingga nabi bukan, rasul pun bukan. Berarti yang kayak gini kan karomah. Karomah itu adalah hal-hal yang di luar nalar, tapi bukan diberikan kepada nabi dan rasul. Lebih tepatnya diberikan kepada kekasih-kekasih Allah. Itu banyak sekali, banyak. Dalam salah satu kitab itu ada Jami'u Karomatil Aulia. Syekh Yusuf An-Nabhani menjelaskan banyak sekali karomah-karomah itu. Para sahabat pun ya banyak, salah satunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu punya karomahnya masing-masing. Nah, dia tuh pingin ibadah tuh untuk mendapatkan karomah itu. Wah, pokoknya mah saya mah yang ibadah supaya naon? Supaya saucap nyata, saciduh metu, saucap nyata. Ketika saya berbicara maka langsung jadi. Saya pingin kayak Kanjeng Rasul. Nah, emang gimana Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul itu kan dulu itu, Pak, ketika pertama kali kita kiblat tuh arahnya kemana, Pak? Baitul Maqdis ya, Pak. Ketika sholat itu kan arahnya ke Baitul Maqdis. Berapa lama itu, Pak? Itu sampai sitata asyara sahron, 16 bulan. Berarti lah mencarainnya berapa tahun? 1 tahun 4 bulan berarti ya, Pak ya? 1 tahun 4 bulan. Kemudian Kanjeng Rasul itu asa nggak enak gitu. Nggak enaknya gini, Pak. Nggak enaknya, aduh meni sarua pisannya, nya Yahudi yang hadap kadinya, nya Nasrani ge menghadapnya ke sana, sehingga Kanjeng Rasul itu di satu malam merenungnya tuh lihat ke langit, lihat ke bawah, renung ke langit, lihat ke bawah. Tapi mikirannya itu, Pak. Mikirin gimana caranya kita itu arahnya jangan sampai sama dengan Yahudi. Makanya kan dulu itu sampai-sampai kan saking hebatnya Kanjeng Rasul, kalau kalian nanti pergi kemana-mana maka jangan samakan tutup kepala dengan Yahudi. Bahkan kan janggot jangan sampai dicukur, karena itu tasabuh dengan Yahudi. Kalau sekarang kan yang mau jenggotan, yang mau enggak, orang Yahudi juga ada yang jenggotan semua ya, Pak. Karena memang dulu bedanya gitu, Pak. Orang-orang Yahudi itu enggak berjenggot, Pak. Orang-orang Yahudi itu semuanya miaranya kumis.
Kemudian ketika pakai baju itu jangan samakan dengan orang Yahudi, sehingga Kanjeng Rasul itu nggak mau lah sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Dan kebenaran lagi arah sholat itu menghadapnya sama dengan orang-orang itu, sehingga Kanjeng Rasul mencara orang menggalau. Ya beda lah dengan kita galaunya. Kalau kita kan galau kumaha ya tugas yang dari kantor udah ada deadline dan lain-lain. Kanjeng Rasul mikirnya galaunya masalah umat, gimana caranya, sehingga langsung turun ayat banyak. Itu belum doa Pak. Belum berdoa, hanya masih dalam hati saja, gelisah dalam hati, langsung ke Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Baqarah itu, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Mencara orang mah, Muhammad, kami melihat engkau gelisah sekali, sampai-sampai arah pandanganmu berubah dari mulai ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, sehingga dijawab oleh Allah, palanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai dari sekarang palingkan wajahmu, palingkan seluruh badanmu ke arah Masjidil Haram, arah kiblat. Nah disitulah kiblat yang memang engkau sukai. Itu luar biasa nggak Pak kira-kira? Hanya punya keinginan langsung jadi. Itu kan kalau bisa kayak gitu kan luar biasa tuh. Nah, saya gitu ngajakeun salat tahajud sampai ka bareuhna Bapak. Harapannya tahajud sampai ke bengkak, baca Quran sampai ke hatam 3 sehari, 3 hari 1 kali, ibadah puasa nggak pernah lepas dan lain-lainnya, diharapkan mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Itu makhluk ke makhluk bukan? Makhluk tetap ke makhluk. Punya karomah juga, makanya kan orang-orang yang arif itu ketika mereka mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Punya satu ibadah yang istiqomah saja itu lebih mulia, lebih abdol ketimbang memiliki 1000 macam karomah. 1000 macam karomah itu bisa jadi malapetaka bagi orang yang punyanya kalau dia tidak kembalikan hal itu kepada Allah. Tetapi hal yang istiqomah ini yang sangat luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang istimewa. Itu istiqomah. Nah sehingga ada orang zuhud dunia, dia pinginnya karomah, wa khariqal adat, dia pinginnya hal-hal yang aneh, saya ngapung, hayang tina cai bisa lempang dan lain-lainnya. Hal-hal yang di luar nalar lah, di luar adat. Nah itu pun sama, tidak diperkenankan atau ibadah diniatkan seperti itu diumpamakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari seperti keledai yang terus berputar-putar. Karena dia dari makhluk meninggalkan makhluk malah menuju ke makhluk lagi. Nah kemudian gimana kalau auzahada fiha yatlubul kusura wal hur? Ada orang yang zuhud dunia, tinggalkan dunia, ibadah kepada Allah, tapi tujuan dan niatnya yatlubul kusur, dia ingin memiliki gedung yang mewah nanti di surga. Walhur, dia ingin mendapatkan bidadari yang banyak. Kalau Bapak buka kitab tafsir Sawi itu kan satu orang itu bidadarinya seberapa? Pak Haji Arif mungkin masih ingat kene kan Pak Haji Arif karena bidadarinya sok ada emutannya rada kenceng. Oh, masih ingat nggak pas ngaji? Saya yang nerangkan serupa. 12.000 untuk satu orang. Itu luar biasa kan. Kemudian ibadah diniatkan untuk seperti itu. Makhluk ke makhluk juga. Artinya kan bidadari juga tetap makhluk Allah. Nah sehingga, tapi boleh nggak kita beribadah tujuannya seperti itu? Kalau di makom kita sih nggak apa-apa. Ini kan kita lagi ngobrolkan makomnya arifin, orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Yang kalau ibadah itu murni tidak ada lagi pamrihnya, tidak ada lagi kepentingan diri sendirinya, sudah lepas kepentingannya. Yang dia lihat itu adalah kewajiban seorang hamba mengabdi kepada Tuhannya. Nah sehingga ada lagi nggak contohnya? Ada lagi Pak. Fahaza kulluhu rahilun min kaunin ila kaunin. Ini beres sampai situnya Pak. Fahaza kulluhu rahilun min kaunin ila kaunin. Maka itu semua yang kita obrolkan dari beberapa contoh tadi adalah perjalanan dari makhluk ke makhluk. Bahkan ya kalau ada orang yang beribadah mengharapkan ingin mendapatkan surga, kemudian jauh dari neraka, masih pun itu makhluk ke makhluk. Itu pandangan arifin ya Pak.
Jangan diartikan, jangan sampai salah paham bahwa oh berarti orang-orang arifin nggak mau masuk surga. Bukan, karena di surga pun ada satu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Yaitu bisa ru'yatullah. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu di neraka nggak akan bisa. Satu hal yang paling dinanti-nanti oleh orang yang masuk surga itu kita akan melihat Allah. Gimana nanti cara lihatnya? Hal itu jangan dibayang-bayang sekarang. Karena kalau dibayang-bayang sekarang nanti jatuhnya tasabuh, malah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan kalau melihat itu pasti kan yang dilihat itu di depan. Gak mungkin kan kita melihat Allahnya gak di depan. Berarti Allahnya nanti di surga atau di luar surga? Kalau Allahnya nanti di surga berarti Allahnya butuh tempat. Itu kudu di pikiran. Nama ibadah sing nyaan. Nah sehingga Allah nanti kita lihat itu bila kaifin, tanpa ada kaifiyahnya. Kemudian ketika kita nanti melihat Allah itu bitanazuh lagi, tetap Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Sehingga nanti ketika Bapak bila tasbihin, bila kaifin, ketika nanti melihat Allah itu ya sudah, oh Allah teh ini, enggak, oh Allah teh geuning siga ieu. Enggak ada persigaannya. Oh Allah teh ternyata seperti yang ini. Enggak, karena memang setiap yang ada di makhluk itu semuanya selain Allah. Sehingga nanti ketika melihat Allah, ya udah lihat Allah, udah gitu aja. Nah sehingga itu kan nikmat luar biasa. Kira-kira mau nggak, Pak? Wis mau pisan. Nah sehingga ibadah kita diniatkan hal itu gimana, Pak? Boleh nggak ini? Melihat Allahnya boleh tidak, Pak? Kalau orang-orang arifin masih tetap ya, Pak, masih janggal menurut orang arifin. Menurut orang arifin, kita itu ibadah masih ada kepentingan nafsunya di dalamnya. Sehingga nanti itu kan kepentingan siapa itu, Pak? Mau melihat Allah itu kepentingan diri sendiri. Ketika ibadah yang murni ikhlas, dan ini tentu kita berharap dan meminta pertolongan kepada Allah, karena kan selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah dituntun banyak ayatnya bahwa kita ingin ikhlas ibadah kepada Allah, tapi kita gak mampu untuk ikhlas semurninya. Tentu kita hanya satu harapan kita, wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke derajat itu. Nah sehingga kalaulah ada orang yang beribadah menurut arifin, yang dipandang baik itu adalah orang yang ya'budullaha ta'ala, beribadah kepada Allah hanya mengharapkan zat Allah saja, hanya karena dia melihat dia hamba, Allah adalah Tuhannya, dan Tuhan itu layak disembah. Beres. Hanya itu, Pak. Apa ya tujuan dari ibadahnya seseorang yang mulia itu? Atau mungkin bisa saja Bapak beribadah tuh, saya beribadah kepada Allah karena bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Itu untuk Allah juga tidak? Untuk Allah. Dan sehingga kan kalau ini kalau mencaknya orang arifin, tapi nanti insya Allah kita akan kita klasifikasikan ikhlas itu seperti apa. Kalaulah kita pecak kita coba ukur menurut barometernya orang-orang yang arifin, mungkin ibadah kita nilainya nggak ada. Kenapa? Karena ibadah kita ini nggak ada bagian untuk Allahnya. Beberapa kali kita sampaikan bahwa sholat yang kita lakukan itu apa sih tujuannya? Ada orang yang sholat untuk supaya rezekinya lancar. Berarti itu rezeki lancar itu untuk siapa? Sendiri. Masih untuk kepentingan sendiri. Nah kemudian ada juga orang yang membaca Al-Quran atau puasa supaya sehat. Ada beja-beja mah dina hadis kan sumu tasihu. Puasa lah ini kebenaran lagi mah ini teh. Katanya puasa itu bisa menyehatkan. Maka dia puasa. Tujuannya masih untuk diri sendiri. Kemudian ada orang yang baca Quran, katanya Quran itu syifaul linnas, ada obat bagi seluruh penyakit. Dia lakukan baca Quran setiap hari. Tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Ada nggak kepentingan untuk Allahnya di dalamnya? Dan rasa-rasanya ibadah kita mah asate hanya untuk diri sendiri. Yang padahal dalamnya ibadah itu kan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Makanya kan kenapa Rasulullah SAW itu disebutnya Abdullah. Abdullah itu hamba Allah, yang gelar hamba Allah itu langsung dikasih oleh Allah.
Buktinya ketika surat Al-Isra diturunkan kan dimulai dengan subhanallazi asra bi abdihi. Enggak bi Muhammadin loh, Pak. Padahal bisa saja kan subhanallazi asra bi Muhammadin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti penggantian kata Muhammad dengan abdun itu ada tujuannya atau tidak? Mesti ada tujuan, karena Al-Qur'an itu semuanya sangat luar biasa uslubnya, sangat luar biasa balaghahnya, sangat banyak sekali isarahnya, dan salah satunya adalah penggunaan kata abdun itu sudah menjadi titel yang Allah berikan kepada Rasulullah karena ibadah yang dilakukannya. Karena ibadah yang dilakukannya itu salah satunya terlihat ketika ditanya oleh istrinya, Rasul, kenapa ibadah itu sampai ke seperti itu? Padahal sudah dijamin gak akan masuk neraka, dijamin masuk surga. Jawabannya yang malah mengherankan. Afala akunu abdan syakuro. Emang saya gak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Berarti niat dari ibadah Rasul itu bukan lagi makhluk, tetapi sudah mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu udah murni karena Allah. Luar biasa enggak kira-kira? Nah, boleh enggak, Pak? Ketika kita beribadah tapi niatnya untuk dunia. Secara syariat sih boleh-boleh saja. Dan itu pun masih termasuk kategori ikhlas, tapi ya tetap yang paling dasar. Tapi kan paling dasarnya lumayan lah. Ikhlas. Maka dalam Al-Quran itu kata-kata orang yang ikhlas itu ada dua, Pak. Satu ada mukhlisin, dua ada mukhlasin. Ini beda namanya. Ada yang syakirun, ada yang syakur. Ada yang sobirun, ada yang sobur. Apa bedanya? Kalau mukhlisin itu tingkat dasar, tingkat kedua. Kalau mukhlasin itu tingkatnya yang pertama. Emang tingkat yang pertama kayak gimana? Ada orang yang penting ikhlas itu gak riya, banyak. Ini patokannya banyak. Ibadah ikhlas itu adalah tidak riya, walaupun pamrih. Maksudnya, kamu sholat buat apa? Ya saya makan mengerjakan perintah Tuhan. Ada nggak di dalam tujuan kamu itu makhluk Allah? Oh nggak ada. Tapi ada harapan nggak dengan sholat itu? Oh ada, supaya saya rada benghar lah, supaya saya sehat selalu lah. Ikhlas tidak, Pak? Ikhlas. Yang penting kan nggak ada menyekutukan Allahnya. Maka kenapa riya itu disebut syirik akbar asgor, Pak? Kecil ya. Karena memang kita memperuntukkan ibadah menjadi dua. Yang satu untuk Allah, yang satu lagi untuk makhluk. Nah sehingga kalau hal ini sudah tidak ada, sehingga apa itu ikhlas? Ikhlas itu ifradul haqqi fil ibadah. Hanya memperuntukkan Allah saja ibadah kita itu. Walaupun diembel-embeli ada harapannya. Pingin apa gitu eta duha wae, hoyong beunghar. Tapi jadi enggak, Pak? Pahalaan enggak yang kayak gitu, Pak? Pahalaan, tetap segitu juga pahalaan. Walaupun itu ada harapannya. Ada tingkat yang kedua. Tingkat kedua itu adalah orang yang ketika ibadah itu ya memang khususkan ibadahnya kepada Allah dan sudah mengeluarkan seluruh makhluk dari tujuan ibadahnya, bari berharap. Harapannya ingin mendapatkan manfaat akhirat. Dia pingin gedung di surga, dia pingin masuk surga, dia terhindar dari neraka, dia pingin berkumpul dengan orang-orang soleh, nabi, rasul, syuhada, solihin. Yang kata Allah kan, pahasuna ulaika rofiko. Teman yang baik, hal yang nanti yang menemani kita yang paling indah tiada lain tiada bukan yang minan nabiyin wasidikin, wasyuhada, wasolihin. Siapa lagi dari keempat orang ini yang bisa dijadikan teman terbaik, Pak? Kan tinggal cuma empat ini, Pak. Kemudian dikumpulkan di satu tempat yang namanya surga. Saya mah pokoknya mah duha mah, baca Quran, puasa dan sholat saya hanya diperuntukkan untuk Allah. Harapan saya seluruh itu nanti bisa masuk surga. Tapi jadi nggak, Pak? Boleh nggak seperti itu? Tapi cek orang arifin mah asa kurang apa ya, Pak ya? Kurang murni ikhlasnya itu. Kurang sempurna. Kenapa? Karena masih ada kepentingan di diri. Tetapi secara syariat diperkenankan tidak? Diperkenankan orang Allah Subhanahu wa taala kok yang menyebutkan orang bertakwa nanti jalan keluar diberikan. Orang bertakwa nanti ilmu diturunkan. Orang yang bertakwa nanti rezeki diberikan. Itu kan Allah banyak yang langsung ngasih pambibitana seperti itu. Boleh nggak kita amalkan seperti itu? Boleh, silahkan saja. Harapan itu nggak jadi masalah.
Tetapi ya tetap ketika ibadahnya nggak boleh ria. Ria itu adalah memperuntukkan ibadah untuk makhluk. Entah itu nanti makhluknya supaya muji ke kita, entah itu nanti makhluknya ketika lihat kita jadi segan, entah itu ingin mendapatkan nama di hadapan makhluk, itu udah ria masuknya. Yang ini mah nggak akan ada pahalanya. Ini mah dia mah udah ikhlas, dia sudah tidak ada kaitan dengannya dengan ria, tapi punya harapan dengan ibadahnya. Walaupun itu kepentingan diri sendiri, ya tetap ikhlas. Tapi golongannya mukhlisin. Nah kalau yang mukhlasin yang kayak gimana? Mukhlasin itu adalah orang yang ibadahnya sudah lepas kepentingan dirinya. Gimana kalau ibadah tetap wae nanti dikasih susah ke Allah? Gak jadi masalah. Dan memang kewajiban saya kok ibadah. Kayak orang yang disuruh, kayak orang nyawa banyak. Kayak orang nyawa, ketika nyawa, beres nyawa. Kan nanti dia bikin galengan. Apa tuh galengan tuh Pak? Kalau bahasa Sunda mah galengan. Oh pematang ya, pematang. Nah, kemudian kan nanti kalau dia udah ada airan kan ada sok aya belutan, Pak. Kemudian ada belut, ambil jangan belut, Pak. Ambil namanya. Tetapi kan tujuan awalnya dia memang ibadah. Tapi di tengah jalan kalau dapat belut ya ambil. Karena saya diperintahkan ya untuk nyawa Allah nah oke, dan untuk usaha. Tapi di tengah jalan ada belut ya ambil. Nah kita ada orang yang diperintahkan sok nyawa tapi niat dari awalnya sudah yang belut. Sawah teberes, belut tebenang jadinya. Maksudnya kayak gimana? Kita diperintahkan sholat ya sholat saja. Nanti diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah ya ambil. Nanti diberikan sehat ya ambil. Nanti diberikan manfaat ya ambil. Tapi jangan jadikan sholat ini niatnya untuk ngambil yang hal ini tadi. Bisa dipahami tidak banyak? Nah karena kalau itu kita lakukan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari malah nyindir kita itu kayak himar. Dan kalau orang Arab kalau nges ambak, kalau kita kan punten ya Pak, gogok kalau kita banyak. Orang Arab tuh kalau ambak itu himar. Ya himar ta'al, himar kali ya. Kenapa himar? Karena himar tuh hewan yang punten namanya rada IQ-nya kurang gitu lah, cara IQ makanya rada bodoh lah gitu. Himar itu. Nah, sehingga menunjukkan kebodohan itu biasanya ungkapan umpatannya itu pakai himar. Itu orang Arab seperti itu kebiasaannya. Nah sehingga kalau ada, ya kan lamun dijerokan menjadi nyeri hati banyak, urang teh banyak. Makanya saya rada dilemeskeun bahasanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, enggak ada bedanya sama himar. Orang yang kalau dia ibadah tujuannya masih dunia. Dia tuh pergi dari dunia, malah menunjukkan ibadahnya itu untuk dunia lagi atau makhluk lagi gitu. Yang artinya kan makhluk itu setiap selain dari Allah itu kan makhluk banyak. Walaupun itu bentuknya surga, walaupun itu bentuknya bidadari, walaupun itu bentuknya terhindar dari neraka. Mau ukhrawi ataupun duniawi, kalau disangkutkan diniatkan untuk selain Allah tetap hitungannya makhluk. Dan itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya seperti himar. Nah sehingga Rasul pernah nyampaikan Pak, ada orang yang hijrah Pak, pamangkanat hijrah tuh kan Kanjeng Rasul tuh salah satu khususianya itu kan diberikan hijrah oleh Allah, dipiwarang hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke Yatsrib ya, ke Madinah. Nah kemudian orang yang hijrah tuh macamnya banyak macam-macamnya Pak. Ada yang hijrah itu yang memang murni karena Allah, karena Rasul. Perintah Allah, perintah Rasul ya karena Allah dan Rasul yang merintahnya. Sehingga seperti model Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu kan udah luar biasa lah. Ya mereka hijrah karena mengikuti itu, sehingga mereka bergelar radhiyallahu anhum. Artinya mendapatkan keridhaan Allah. Tapi dari sebagian sahabat Rasulullah ya ada juga, Madinah kan tempatnya rame, lamun usaha di situ dagang bagus sih kira-kira ya. Tadinya mah nggak ada niat untuk hijrah. Tapi karena melihat peluang bisnisnya di Madinah itu besar, atau di kampung ke kota, Pak. Dari kampung yang biasanya dagang kan sakitu-kituna, kira-kira lah mun ka kota dagang sih gana mah peluang bisnisnya besar. Hade ya. Pergi saja. Maka di sini langsung ke Rasulullah, ada orang yang dia berhijrah itu bukan karena Allah dan Rasul, dia itu malah niatkan hijrah itu ibadah kan, Pak. Dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Nanti kan jawabnya hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nanti dapat di sana dia dapat yang dia inginkan, ya udah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat jangan tanyakan pahalanya. Cukup sampai situ. Ada juga model sahabat tuh tunangannya
Dia tunangan di Mekah. Setelah tunangannya yang perempuannya ikut hijrah. Alah, lamun gak ikut hijrah saya mual kawin atuh. Bahaya gimana tuh. Ya, akhirnya kan kepaksa dia ikut hijrah karena ingin menikahi perempuan yang hendak ia nikahi gitu, karena sudah tunangan gitu banyak. Yang pokoknya perempuan di arah-arah tuh kalakah hijrah. Lamun gak ikut ke Madinah maka tidak akan menikahi perempuan tersebut, sehingga dia hijrah ikut ke Madinah. Nikah di Madinahnya sudah, pahalanya cuma itu aja. Balasannya cuma nikahnya itu aja. Adapun di akhirat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat jangan tanyakan pahalanya seperti apa. Nah, sehingga tujukan setiap ibadah ini hanya murni untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kita untuk apa niat dari ibadah kita? Mengerjakan perintah Allah. Nah, maka saya akan bacakan sebagai penutupannya. Mudah-mudahan ini sing jadi pelengkap kesimpulan dari apa yang kita jelaskan di hikmah ini, yaitu dauhan di sarah dari kitab Iqadul Himam ini, warahilu ilal mukawin yakunu bisalah sati umurin. Kalau kita ingin beranjak dari makhluk ke Allah, ibadah itu dari makhluk meninggalkan makhluk, kemudian pergi menuju Allah, itu syaratnya ada 3 syaratnya. Yang pertama, al awalu qasruhum himmatika alaihi dunna ma siwahu hatta yuttali'a ala qalbika fala yajiduhu muhibban li siwa, yaitu khususkan tujuan kita, niat kita, himmah kita hanya untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Sehingga kalau Allah lihat dalam hati kita, Allah tidak menemukan keinginan selain dari Allahnya. Itu yang pertama syaratnya. Ini kira-kira ada susah ya Pak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua sing dipaparinan isti'anah ku Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah. Karena kan ada yang nyempil sama kita Pak. Ketika kita lakukan ibadah, niatkan hal itu murni tujuannya untuk Allah. Jangan ada satupun keinginan selain dari Allah. Ya sudah, mau itu Bapak bersyukur atas nikmat Allah ibadahnya, entah itu Bapak mau mengerjakan perintah dari Allah, mangga. Itu yang penting ada Allah di dalamnya. Yang kedua, ar-ruj'a ilaihi bi iqamatil huquqi wal firari minal hudud. Selalu lari banyak. Selalu mengerjakan hak-hak Allah, jauhi hak-hak diri sendiri. Karena kan nanti Allah tuh sebahagian banyak di Al-Quran itu punya janji Pak. Kadang-kadang kita tuh tertipu dengan janji Allah itu malah dijadikan niat gitu. Kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan sulaya terhadap janjinya. Pokoknya nanti kalau kamu lakukan ini, nah ini janji saya seperti ini. Ini balasannya seperti ini. Ini balasannya seperti ini. Malah kita jadikan ibadah itu niatnya yang dijanjikan oleh Allah tadi. Itu kan luar biasa. Punten ya Pak, himarnya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, sehingga sudah kita itu beribadah hanya mengerjakan atau memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang kedua. Nah, ini syarat yang ketiga, dan ini yang perlu sekali kita lakukan, dawamul lija'i ilaihi, selalu berlindung ke Allah, wal isti'anati bihi, selalu meminta pertolongan Allah, wa tawakkuli ilaihi, selalu berpegang teguh kepada Allah dalam melaksanakan hal itu. Karena 2 hal yang di atas tadi nggak akan pernah kita bisa lakukan kalau tanpa pertolongan Allah. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita bisa lakukan, insya Allah kita mah minal kawan ilal mukawin, dari makhluk larinya ke Allah. Nah, ada juga sebagian teman saya banyak itu maknaannya seperti ini Pak. Jadi kalau kita kan seperti tadi, nah ini bahasan yang kedua ya banyak. Ini sedikit saja. Makna dari ilal kaun minal kaun ilal kaun itu seperti orang yang kerja, kata beliau. Kerja itu kayak gimana? Kamu kerja buat apa? Supaya cari nafkah, buat punya uang, dapat rezeki. Setelah dapat rezeki, buat apa? Ya buat makan. Setelah makan nanti buat apa? Supaya saya bisa tidur. Setelah tidur nanti gimana? Ya bangun, seger. Setelah seger nanti apa? Ya buat kerja lagi. Setelah nanti kerja buat apa? Cari rezeki. Setelah itu buat makan. Setelah itu tidur nyenyak. Setelah itu buat apa? Kerja lagi. Sehingga muter dirinya. Nggak ada tujuan sama sekali untuk Allahnya. Saya sempat, bagus oke nyurahnya. Orang Cianjur lihat tuh.
Nah, maka kata beliau itu, selipkan di antara itu tujuan ke Allah, sehingga semuanya berubah menjadi dari makhluk ke Allah. Kamu kerja buat apa? Cari rezeki. Rezeki buat apa? Buat makan. Makan buat apa? Tidur nyenyak. Tidur nyenyak buat apa? Buat seger melaksanakan ibadah. Setelah itu laksanakan kerja lagi. Untuk apa kerja ini? Tetap tujuannya untuk ibadah. Maka semua yang kita lakukan nilainya menjadi ibadah. Nah, itu surahan yang keduanya. Bapak mau menggunakan yang mana monggo lah. Sampai sini bisa dipahami banyak. Mudah-mudahan kita sing dipaparinan ilmu nu manfaat. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Maka Pak ada penambahan, maka pertanyaan maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tadi disinggung mengenai kita bahkan ingin melihat wajah Allah aja kalau bisa bukan tujuan utama dari ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kan ada riwayat tentang kematian Rasulullah menjelang meninggalnya kan ditawarkan mau tetap hidup atau mau meninggal. Rasul memilih meninggal karena harapan akan bertemu dengan Allah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi apakah karena itu kan juga diriwayatkan melihat Allah itu kan kenikmatan tertinggi yang paling tinggi yang akan didapat kita sebagai hambanya ya. Iya. Kalau kita harapan, bahkan juga kita juga ada keharapan yang berjumpa dengan Rasulullah. Nah, itu juga apa termasuk kalau bisa dihindarin apa gimana? Ya. Hal yang disampaikan oleh Rasul, kemudian di dalam doanya Rasul juga kan ketika masuk surga itu ya tetap kan ada doa ingin masuk surga. Itu kan doa itu tetap harapan, Pak. Bukan niat dan tujuan dari ibadah. Jadi gini, Pak. Bedakan antara niat melaksanakan ibadah dengan harapan yang kita inginkan gitu. Ya tetap kalau Rasulullah SAW ketika beribadah, apakah boleh nggak saya berharap ketika nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala di surga? Iya, nggak jadi masalah berharap seperti itu. Tetapi ketika sholat, jangan niatkan sholat kita tuh untuk itu. Karena kan ketika sholat kita sudah ikhlas, hal itu dapat nantinya. Nah, sehingga biar gampang kita memahami kalam hikmah ini, hal-hal yang berkaitan tentang nikmat baik duniawi ataupun ukhrawi, jadikan hal itu motivasi, bukan jadikan niat dan tujuan ketika melaksanakan ibadah. Jadikan saja itu motivasi. Ketika nanti sudah melaksanakan ibadah atau sedang melaksanakan ibadah, hal itu keluarkan semuanya dalam hati, sehingga murni ketika beribadah itu kita mengerjakan kewajiban seorang hamba, memenuhi haknya seorang zat Allah. Adapun nanti janji Allah Subhanahu Wa Taala, itu mah nggak perlu diharapkan pun bakal dikasih. Sampai sini bisa dipahami. Jadi saat ibadahnya pada yang utama kan saat ibadahnya itu ya. Yang pentingnya itu ketika ibadahnya itu. Adapun harapan, saya pingin masuk surga, pingin ini, pingin itu, ya semuanya ingin masuk surga. Bahkan kan nikmat tertinggi itu ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ibadah, hal itu singkirkan. Karena ibadah itu dituntut untuk ikhlas. Ikhlas itu ya sudah kita peruntukkan ibadah kita hanya untuk Allah. Adapun sebagai motivasinya agar semakin rajin untuk beribadah, itu boleh kita pakai motivasi janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dijadikan niat. Nah, seperti itu aja. Sampai sini bisa dipahami. Ya. Melihat wajah Allah ini, saya ada pertanyaan, apakah itu hanya bisa dilihat oleh hamba-hamba yang menduduki surga tertinggi atau seluruh hamba yang masuk surga? Ya. Nah, ini kalau versi Imam Ghazali kita sok nyeri hati gitu. Tapi ya kita mudah-mudahan berharap semua yang masuk surga itu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sampaikan salah satu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, man lam yakun yarallaha ta'ala fi hayatihi atau fi dunia, orang yang belum sempat melihat Allah di dunia, maka walaupun nanti masuk surga, dia nggak kebagian melihat Allah. Karena jenis kenikmatan surga itu beda-beda ternyata.
Ada orang yang jenis kenikmatannya itu mendapatkan makanan, tidur enak, terus keinginan-keinginan yang bersifat punten ya Pak, masih normal ya, keinginan yang tidak geuleuh lah gitunya, itu kan diwujudkan ku Allah. Tetapi keinginan untuk melakukan sesuatu yang punten, ada yang nanya gini, boleh nggak saya nanti ketika surga, kan saya punya istri nih, saya selingkuh dengan yang istri teman saya. Kadang-kadang orang ya keinginan itu nggak ada gitu, keinginan yang menjijikkan, hal-hal yang hina itu di surga udah nggak ada gitu. Nah sehingga hal-hal yang kita inginkan ketika di surga itu hal-hal yang baik secara tabiat, secara syariat, secara adat, itu semuanya baik-baik semuanya. Nah sehingga ketika dijelaskan di dalam Al-Quran itu kan golongan itu ada 3 nanti Pak. Ada di surat Al-Waqiah ya banyak. Ada yang ashabul yamin, ada yang ashabus shimal, ada yang muqarrabin atau muqarrabun. Adapun golongan yang ashabul yamin itu kan mereka itu diberikan makanan, diberikan pipirosim mahdud, dikasih piros hamparan yang megah, dikasih ruangan yang tinggi dan lain-lainnya lah. Itu kan kenikmatannya kenikmatan apa kira-kira? Kenikmatan yang bersifat syahwat ya Pak ya, keinginan kan. Nah, amma minal muqarrabin, amma ma minal muqarrabin parauhu wa raihanu wa jannatu naim. Tapi kok Allah dijelaskan, adapun orang-orang yang muqarrabin, nah ini salah satu dalilnya Imam Al-Ghazali itu. Orang ketika mendapatkan kenikmatan di dunia bisa melihat Allah dengan basiroh ya Pak ya, dengan basiroh, maka kenikmatan itu akan di-upgrade lagi ketika di surga. Sehingga kalau orang belum bisa melihat Allah nanti di dunia dengan basirohnya, maka nanti di surga pun ya tetap seperti itu. Tapi itu kata Imam Ghazali banyak. Tapi saya berharap moga-moga ahli tafsir yang lain yang benar gitu. Maksudnya gimana ya, kayak model-model kita ini kebagian lah tetap sama. Walaupun nggak sama tingkat dan derajatnya. Karena kan kita melihat Allah di makhluk di dunia ini kan melihat dari segi af'alnya, dari ciptaannya. Makanya kan alamin itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, alamin itu mustaqun minal alamah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam itu diambil dari kata alamatun. Alamatun itu artinya ciri. Kenapa bisa disebut ciri? Karena semua ini menjadi tanda akan kewujudan Allah, akan kekuasaan Allah. Kita bisa melihat Allah Maha Kuasa itu kan dengan adanya ciptaan ini, Pak. Tapi kan minimal kita bisa melihat itu, Pak. Nah, nanti melihat hal itu ditambah nanti. Nah, ada juga orang yang bisa melihat sifatnya Allah. Sifatnya Allah, qadirnya Allah kelihatan, kudrohnya Allah kelihatan, rahmahnya Allah kelihatan. Nah, nanti di-upgrade juga hal seperti itu. Nah, maka ya mudah-mudahan lah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ru'yatullah walaupun nanti derajatnya berbeda-beda gitu. Bisa dipahami Pak. Yang mudah-mudahan lah. Ada lagi yang lain Pak? Cekap gitu. Tapi tetapnya banyak untuk mencapai muqarrabinus, wah abot bisa nih. Tapi saya baca juga di kitab, lagi ngaji sama anak-anak di pesantren Pak. Ternyata walaupun memang apa ya Pak, orang yang make thariqah itu bisa wusul, tapi nggak sewusul orang yang make thariqah khos. Alasan musonibnya atau pengarangnya itu menyebutkan kayak gini banyak. Salah satu yang Allah ciptakan di dunia itu kan ayakuna lahu sababan. Segala likuli syai'in sabab. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada sebabnya. Nah, salah satu sebab untuk bisa wusul itu mursyid gitu. Nah, itu alasan beliau kenapa orang yang enggak make thariqah khos itu walaupun wusulnya enggak sama seperti orang yang make sebab mursyid gitu. Itu salah satu ya, tapi yang mudah-mudahan lah walaupun kita belum bisa ke thariqah yang khos,
baru misih torikoh yang itu pun kadang-kadang sok aya capek nah kadang-kadang sok aya malas nah kadang-kadang enggak istiqomah dan lain-lain ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing langkah kita. Ini yang paling perlu, paling pentingnya itu banyak. Kita berharap berdoa meminta kepada Allah, kita di langkah kita ini dibimbing terus dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang susah banyak. Susah sekali kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Bisi bapak jajagoanan sok setan sabaraha kali datang ke urang siap lah. Gak akan tergoda, kagoda kalau kumaha ge. Jangankan model-model kita, orang-orang soleh dulu banyak yang kegoda ku setan. Wah pokoknya mas saya bisa mematikan hawa nafsu saya sendiri, susah, gak akan bisa. Wah pokoknya mas saya makhluk mau seperti apapun menggoda saya, merayu saya tidak akan tergoda oleh makhluk, gak akan bisa. Semuanya pasti bi'aunillah. Kita sudah diajarkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya upaya, semuanya hanya karena Allah. Da panginten sakitu wae anu kapiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz ditutup berdoa.